mau jadi kakak-kakak SCBD yang tiap hari Senin sampai Jumat kerjanya pakai tas Hermes, pakai layer coach, sama minumnya tuh tiap harinya pakai Harlan Holden. Masuk prodi bisnis digital aja. Di prodi ini kalian cocok banget buat kalian yang ingin belajar bisnis, terutama di e-commerce, desain grafis, dan digital marketing. Bisnis digital cocok banget nih buat kalian yang mau punya bisnis berkembang di era teknologi modern. Berarti lulusannya cuma jadi pembisnis dong Kak? Jangan salah, masuk prodi bisnis digital bukan cuma bisa jadi pembisnis doang loh. Kalian juga bisa jadi data analis, marketing spesialis, dan content creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari namanya adalah Saya Salsabila Raudina Rahman. Saya Nurul Hidayati. dan saya Rangga Setria Tawadu. Saya Santi Ramadini. Saya Nawal Safa Yusuf. Akan membawakan tema yang berjudul perkembangan teknologi dan komunikasi dalam bidang sumber daya mineral. Latar belakang dari perkembangan teknologi dan komunikasi dalam bidang sumber daya mineral adalah komoditas mineral sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, penyediaan pertahanan nasional, dan fungsi masyarakat modern secara keseluruhan. Mineral digunakan dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya dan dalam berbagai aplikasi yang semakin beragam. Rumusan masalah dari tema ini, yang pertama ada bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efisiensi operasional pada industri sumber daya mineral. Yang kedua, ada apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi teknologi serta IoT, kecerdasan buatan, dan sistem manajemen informasi di sektor tambang. Bagaimana penggunaan TIK dapat mengurangi dampak lingkungan dari eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral. Yang keempat dan terakhir, ada apa dampak penggunaan teknologi robotika dan otomasi pada proses pertambangan terhadap kualitas dan keamanan kerja. Yang terakhir, ada tujuan dari tema yang kami ambil. Yang pertama ada mengidentifikasi peran teknologi informasi dan komunikasi, menganalisis bagaimana perkembangan TIK telah mengubah proses eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga distribusi sumber daya mineral. Yang kedua ada mengevaluasi dampak TIK terhadap efisiensi dan produktivitas, mengkaji bagaimana penerapan teknologi digital seperti IoT, kecerdasan buatan, dan big data dapat meningkatkan efisiensi operasional serta produktivitas di industri sumber daya mineral. Yang ketiga ada menggali potensi masa depan TIK di industri sumber daya mineral, mengidentifikasi sumber, peluang, dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi teknologi baru di masa depan, seperti otomatisasi dan teknologi berbasis energi hijau. Konsep dasar TIK, teknologi adalah cara menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kita dapat meningkatkan kualitas SDM. Teknologi informasi perkembangan sejalan dengan perkembangan teori dan komunikasi serta teknologi yang menunjang terhadap praktik kegiatan pembelajaran. Kita hidup di zaman keterbukaan informasi dan kebebasan berkomunikasi. Pengertian teknologi dan informasi komunikasi dalam sumber daya mineral. Teknologi dan informasi komunikasi dalam sumber daya mineral merujuk pada penerapan teknologi digital dan sistem komunikasi untuk mendukung aktivitas di sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya mineral. TIK digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, produktivitas, serta pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai aspek eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, distribusi, hingga pengelolaan dampak lingkungan dari sumber daya mineral. Role lingkup TIK dalam sumber daya mineral. Yang pertama, eksplorasi sumber daya mineral. Teknologi canggih seperti remote sensing, drone, dan pemetaan 3D digunakan untuk memetakan wilayah yang kaya akan mineral. Dengan teknologi ini, data geologi dapat dikumpulkan dengan lebih cepat dan lebih akurat.
Yang kedua ada otomatisasi pertambangan. TIK juga mencakup otomatisasi alat-alat berat seperti truk tambang dan bor otomatis. Penggunaan teknologi ini mengurangi resiko bagi pekerja dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan TIK dalam sektor sumber daya mineral. Yang pertama adalah geoinformatika dan pemetaan digital. Geoinformatika memungkinkan penggabungan data spasial dengan data faktual. Misalnya, data statistik hasilnya adalah peta digital cerdas dan sistem geoinformasi atau bisa disebut GIS yang berfungsi sebagai dasar perencanaan, seringkali juga untuk keputusan strategis politik dan perusahaan. Mereka digunakan dalam administrasi publik dan politik, dalam perencanaan perkotaan dan wilayah, dan juga dalam pelindungan lingkungan, dalam manajemen fasilitas, dalam operasi dan pemeliharaan jaringan pasokan dan pembuangan. Pemetaan digital adalah proses membuat peta atau representasi visual dari dunia nyata menggunakan teknologi digital. Pemetaan digital memungkinkan pengguna untuk melihat informasi geografis tentang lokasi tertentu dari membuat analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Ada 3 cara untuk membuat pemetaan digital, di antara lainnya adalah: pertama, menggunakan sistem informasi geografis; kedua, pemrosesan citra satelit; dan teknologi pemetaan drone. Pemetaan digital dengan GIS adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mempresentasikan data geografis. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan menganalisis informasi tentang lokal tertentu, termasuk jenis tanah, pola cuaca, demografi, dan lainnya. Konvensional versus pemetaan digital. Mungkin sebagai masyarakat masih bingung tentang apa bedanya pemetaan digital dan pemetaan konvensional. Pemetaan konvensional dan pemetaan digital adalah 2 cara yang berbeda dalam membuat peta dan mempresentasikannya dalam data geografis. Pemetaan konvensional dilakukan dengan cara manual, sedangkan pemetaan digital menggunakan teknologi komputer dan perangkat lunak untuk membuat dan menganalisis data. Apa aja sih itu kelebihan pemetaan digital? Yang pertama adalah akurasi yang lebih tinggi. Dalam pemetaan digital, data yang digunakan adalah geospasial yang dikumpulkan dengan menggunakan teknologi satelit, pesawat, udara, atau drone. Yang kedua, ada efisiensi yang lebih baik. Pemetaan digital dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode pemetaan konvensional. Dan ketiga adalah kemudahan dalam pemeliharaan. Keuntungan selanjutnya adalah dalam hal pemeliharaan. Dalam hal pemetaan konvensional, peta yang dibuat dengan biasanya dicetak dan sulit untuk diubah atau diperbarui. Sedangkan dalam pemetaan digital, peta dapat diperbarui dengan mudah dan cepat. Hal ini memudahkan pengguna peta untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan akurat. Dan sekarang saya akan membahas tentang Internet of Things atau IoT dalam pemantauan dan pengelolaan. Perulangan pemantauan dan pengelolaan IoT adalah sistem pengawasan yang memastikan bahwa sistem beroperasi dalam ambang batas operasional. Beberapa perangkat dalam suatu sistem harus bertindak bersama untuk mencapai dan tetap berada di kisaran yang dapat ditoleransi dari status yang diinginkan. Perulangan pemantauan dan pengelolaan mengamati dan mengumumkan tren sinyal telemetri panas dari beberapa perangkat untuk menyimpulkan status saat ini. Oke, selanjutnya ada kategori Internet of Things. Mungkin jauh atau dekat dengan perangkat wall fisik, tempat yang bersifat terpencil seperti pipa minyak dan gas. Transformasi daya, bel pintu pintar, lingkungan berbahaya, dan pelacak aset yang tidak dapat mengkoordinasi intelektual ini. Terus ada pegantung pada perulangan, pengukuran, dan pengontrolan berbasis perangkat untuk proses pemantauan dan pengelolaan IT. Selanjutnya ada komponen Internet of Things, yaitu ada perulangan, pemantauan, dan pengelolaan mencakup komponen berikut. 1. Paket pesan memproses telemetri dan mengirim perintah ke perangkat. Yang kedua, registri perangkat atau sistem rekam dan keberadaan tunggal. Terus selanjutnya ada Tracking System Processor atau TSP, yaitu menerima tracking perangkat penyimpanan dan perangkat individual. Selanjutnya ada detail skenario Internet of Things. Perulangan, pemantauan, dan pengelolaan Internet of Things adalah sistem pengawasan yang terus memantau sistem fisik yang dikendalikan oleh satu set perangkat luar jaringan.
Ruangan pemantauan dan pengelolaan memastikan sistem berada dalam kisaran yang dapat ditoleransi dari poin status yang diinginkan dan mengeluarkan perintah untuk mengontrol sistem. Selanjutnya ada potensi penggunaan kasus. Solusi ini sangat ideal untuk industri, energi, lingkungan, manufaktur, dan pendidikan. Fasilitas dan web extra ini adalah beberapa contoh skenario untuk mengulang pemantauan dan pengolahan, yaitu pengumpulan sampah pintar, distribusi daya, pemantauan pipa gas, dan maintenance pintar. Selanjutnya ada kecerdasan buatan dalam analisis data biologi. Kecerdasan buatan di dunia ini di bawah kaki kita yang menyimpan harta karun berupa mineral yang sangat penting bagi kehidupan modern. Panggilan sumber daya ini secara historis bergantung pada kerja lapangan yang efektif, survei geofisika dan analisis geologi. Namun lengkap eksplorasi mineral berkembang pesat mengawali era baru yang didukung oleh kecerdasan buatan. Selanjutnya ada analisis data dan prediksi. Algoritma kecerdasan buatan unggul dalam memproses data dalam jumlah besar, memanage survei geologis, citra satelit, dan data eksplorasi histori. Melalui mode pembelajaran mesin seperti jaringan saraf, AI dapat mengidentifikasi pola anomali dan endapan mineral potensi yang mungkin tidak dapat dideteksi oleh mode eksplorasi. Ada peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya. Peralatan yang didukung kecerdasan buatan menyederhanakan alur kerja, mempercepat proses analisis data geologi, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk eksplorasi. Kolaborasi yang diperluas bila dipadukan dengan pemahaman mendalam para ahli geologi dan insinyur, algoritma menciptakan sinergi yang kuat. Para ahli dapat memberikan konteks kritis dan pengetahuan khusus domain kepada sistem AI, memastikan interpretasi data yang lebih akurat dan menyempurnakan identifikasi independen mineral potensial. Selanjutnya ada tantangan. Mengintegrasi AI dalam eksplorasi mineral menghadirkan beberapa rintangan yang memerlukan navigasi dan penyelesaian yang cermat. Akurasi dan keandalan. Memastikan keakuratan dan keandalan model AI merupakan perhatian utama di antara berbagai tantangan ini. Algoritma AI meskipun canggih memerlukan penyempurnaan dan validasi berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan prediktifnya dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya ada privasi dan keamanan data. Kendala signifikan lainnya terletak pada pengelolaan privasi dan keamanan data, karena sistem AI sangat bergantung pada kumpulan data yang besar. Menjaga informasi geologi yang sensitif pada pelanggaran atau akses yang tidak sah menjadi keharusan. Mencapai keseimbangan antara aksesibilitas dan analisis dan perlindungan terhadap penyalahgunaan adalah tugas yang rumit namun krusial. Selanjutnya ada implementasi TIK di perusahaan tambang. Sistem Manajemen Informasi Geografis atau GIS dalam pertambangan di era teknologi yang terus berkembang. Industri pertambangan semakin memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya. Salah satu alat penting yang memperoleh peran utama dalam industri ini adalah Sistem Manajemen Informasi Geografis. Adiraja Integrasi sebagai pelapor dalam penerapan solusi teknologi canggih telah berhasil memanfaatkan kekuatan GIS dalam operasi pertambangan mereka, membawa manfaat besar dalam pemetaan dan pengelolaan aset yang lebih baik. Selanjutnya ada otomatisasi dan robotika dalam proses ekstraksi. Otomatisasi proses robotik RPA adalah istilah yang digunakan untuk perangkat lunak yang mengotomatisasi sebagian atau sepenuhnya aktivitas manusia yang bersifat manual, berbasis aturan, dan berulang. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi operasional. Yang pertama ada otomatisasi proses bisnis, yang kedua pengumpulan dan analisis data, yang ketiga komunikasi dan kolaborasi, yang keempat akses informasi dan pengetahuan, yang kelima fleksibilitas dan mobilitas. Selanjutnya pengurangan dampak lingkungan. Yang pertama ada pengelolaan limbah elektronik, yang kedua pengurangan, yang ketiga penggunaan kembali, yang keempat daur ulang. Selanjutnya, tantangan dan hambatan implementasi, infrastruktur yang tidak memadai, sumber daya manusia, biaya, regulasi dan kebijakan, keamanan dan privasi.
Contoh implementasi sukses TIK di perusahaan tambang, penerapan teknologi industri 4.0 ke dalam sistem operasional Coal Handling Facility CHF di UPTE dengan tema Welcome to CHF 4.0 adalah salah satu contoh. Jadi, seluruh proses operasional batubara dan stockpile ke TLS terkontrol dan termonitor dengan mudah dan real time. Inovasi yang dibuat berupa aplikasi yang di dalamnya terdiri dari kontrol dan monitoring jalur operasional, monitoring power distribusi, monitoring proses pengisian batubara di train loading station, monitoring pelaporan kegiatan pekerjaan, integrasi jaringan komunikasi dan data sistem operasional yang terbuat dalam media, jaringan fiber optik, VPN, dan internet. Analisis kegagalan. Yang pertama, kegagalan integrasi sistem, kegagalan jaringan fiber optik dan VPN, kegagalan sistem monitoring real time, kegagalan pelatihan, kekurangan dan sistem pelaporan halangan. Pembelajaran dari kegagalan. Pengembangan infrastruktur cadangan, perbaikan sistem monitoring dan kontrol, pelatihan berkelanjutan, evaluasi berkala aplikasi dan sistem operasional. Yang terakhir ada kesimpulan. TIK memiliki peran penting dalam 1. Efisiensi operasional, penggunaan otomatisasi, Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan AI, dan sistem manajemen seperti GIS mampu meningkatkan produktivitas sekaligus meminimalkan kesalahan manusia. Yang kedua, keberlangsungan dan lingkungan. Pemanfaatan TIK membantu mengelola dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan seperti pemantauan kualitas air dan udara, serta daur ulang limbah elektronik. Yang ketiga, keselamatan kerja. Teknologi seperti sensor gas berbahaya dan GPS meningkatkan keselamatan pekerja. Yang keempat, tantangan implementasi. Hambatan utama adalah kurangnya infrastruktur, biaya tinggi, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan keahlian teknik. Nah, Santi gimana? Kamu masih bingung mau milih prodi bisnis digital? Mana ya? Nah, ayo, mari sekarang daftar di UCA, Universitas Cendekia Abdi Tama, dan di scan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.